Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 5 dan kelas 5B yang rahmat cintai karena Allah. Suatu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu Allah beri kenikmatan sehat, yang mana nikmat sehat ini bisa mempang kita untuk selalu senantiasa melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum para masuk memasuki materi pembelajaran kita kali ini, para ingatkan kepada teman-teman semua bahwasanya sampai saat ini wabah Covid-19 ini teman-teman makin begitu merak ya. Makin banyak penyebarannya. Oleh karena itu bagi teman-teman tetap di rumah ya, belajar di rumah, aktivitas di rumah, ibadah juga kalau memang tidak memungkinkan lakukanlah di rumah. Penyebarannya begitu makin banyak, oleh karena itu jaga jarak, selalu senantiasa mencuci tangan, dan apabila keluar rumah selalu senantiasa memakai masker. Mudah-mudahan ikhtiar yang teman-teman dan kita semua lakukan, mudah-mudahan kita semua terhindar dari wabah Covid-19. Amin. Baik teman-teman, materi hari ini Pak Rahmat akan berikan berkaitan dengan pelajaran yang ketiga, yaitu pembatal keislaman. Allahu Akbar. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, Pak Rahmat doakan kita semua tetap istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam agama Islam, dan istiqomah selalu senantiasa melaksanakan ketaatan dan mengikuti pedoman manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama. Baik, di materi akidah kita ini, di pelajaran yang ketiga, kita akan masuk yang pertama adalah pembatal keislaman seseorang. Ya, seseorang amal ibadahnya akan batal, amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala apabila dia melakukan 10 poin. Yang mana 10 poin ini kalau dilakukan salah satu, maka akan membatalkan seluruh keimanan tersebut. Akan membatalkan keislaman seseorang. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, 10 amalan ini, 10 ritual ini, mohon teman-teman perhatikan baik-baik di manakah posisi Anda. Di manakah posisi kita? Apakah kita orang yang tetap istiqamah dengan keimanan, tetap istiqamah dengan keislaman, atau kita tetap agama Islam, meyakini Islam, tetapi kita tidak tahu tentang amalan-amalan yang mana apabila dilakukan akan mengakibatkan seluruh amal ibadah yang selama kita lakukan siang dan malam akan menjadi batal. Oleh karena itu perhatikan baik-baik penjelasan Pak Rahmat. Usahakan teman-teman menyaksikan video Pak Rahmat ini berbarengan dengan buku mapel akidah, karena Pak Rahmat akan menguraikan satu persatu berkaitan dengan pelajaran yang akan Pak Rahmat bahas. Baik, kita masuk poin yang pertama ya. Syahadat atau dikenal dengan 2 kalimat syahadat atau syahadatain akan menjadi sia-sia, akan menjadi sirna apabila seseorang melakukan hal-hal yang dapat membatalkan syahadatain tersebut. Nah, di antara 10 poin, di antara 10 amalan yang mana apabila seorang hamba melakukan akan mengakibatkan seluruh amal perbuatan kebaikan yang dia lakukan selama di dunia, baik siang dan malam, akan menjadi terhapus, akan menjadi sia-sia. Yang pertama, syirik. Nah, ini musuhnya sunnah. Jadi anak-anakku sekalian, syirik ini akan merusak seluruh amal perbuatan ibadah kita. Apa itu syirik? Yaitu menjadikan sesuatu sebagai perantara dirinya dengan Allah. Misalnya dia berdoa, memohon syafaat, bertawakal, beristighatsah, bernazar, menyembelih,
Dan ibadah-ibadah yang lain bukan dia berikan untuk Allah, tetapi malah dia justru memberikan amalan-amalan tersebut terhadap ciptaan Allah. Namanya menyekutukan Allah. Ifradullahu bil ibadah, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Itu syirik. Kalau orang yang melakukan amal perbuatan ibadah ritual yang bukan karena Allah, niat bukan mencari ridha Allah, maka dia masuk pada kategori perbuatan syirik. Seperti menyembelih untuk jin atau untuk penghuni kubur, tempat keramat, dengan keyakinan bahwa sesembahan selain itu dapat menolak bala, dapat memberikan manfaat, dapat mendatangkan kekayaan, dapat mendatangkan keberkahan. Padahal anak-anakku sekalian, tempat tersebut tidak memberikan sedikit manfaat, memberikan kebaikan dan kemuliaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, amalan yang pertama yang menyebabkan seseorang Islamnya menjadi batal adalah menyekutukan Allah. Itu berbuat syirik, beribadah, menyembelih, kemudian berdoa, beristighatsah, bernazar, kemudian tawassul bukan kepada Allah. Boleh kita terwasul, tapi bertawasul dengan orang yang sudah hidup. Tapi kalau orang yang sudah mati bertawasul kepada kuburan, meminta kepada kuburan, kemudian sampaikan hajat kami ya Allah melalui penghuni kubur, maka itu termasuk daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Ingat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah Akbar. Jadi dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati anak-anakku sekalian, orang tua, sahabat kita, orang yang kita cintai, hati-hati dalam melakukan suatu amalan. Kemudian anak-anakku sekalian, dalam surah Al-Maidah ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga. Ingat, Allah yang mengharamkan padanya surga, dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Tidaklah ada bagi orang yang zalim itu seseorang penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kemudian orang yang melakukan amalan perbuatan syirik, dia akan diharamkan baginya surga, alias dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Allah Akbar. Maka anak-anakku sekalian, hati-hati dalam beramal. Kemudian poin yang kedua adalah orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah, yaitu dengan berdoa, memohon syafaat, bertawakal bukan kepada Allah, tapi melalui perantara orang-orang saleh yang sudah wafat, melalui perantara orang-orang yang sudah wafat, makam, kuburan, tempat-tempat orang saleh, benda-benda keramat. Ini termasuk daripada amalan yang menyebabkan seseorang akan Allah jerumuskan ke dalam neraka. Dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladhi za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-dur 'alaikum wa la tahwil. Ulaika alladhina yad'una Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap sebagai sekutu, kata Allah, selain Allah. Maka tidaklah mereka memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya, dan tidak pula memindahkannya.
yang mereka seru itu mencari sendiri jalan yang lebih dekat menuju Rabbmu, dan mereka mengharapkan rahmat serta takut akan azab Allah. Sesungguhnya azab Allah adalah sesuatu yang harus kita takuti. Azab Allah yang harus kita takuti. Karena azab neraka, anak-anakku sekalian, siksaan yang sangat pedih, siksaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua adalah tidak mengkafirkan orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat orang-orang kafir. Yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, baik dari Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Orang-orang musyrik atau orang-orang mulhid. Mulhid ini orang-orang ateis yang mereka tidak mengakui keberadaan Allah, atau selain itu dari berbagai macam-macam kekufuran, atau meragukan kekufuran mereka, atau membenarkan pendapat mereka padahal mereka telah kafir. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 19, Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridai Allah hanyalah agama Islam. Perhatikan, hanya agama yang diridai Allah hanyalah agama Islam. Termasuk juga seseorang yang memiliki kepercayaan selain Islam, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, komunis, sekularisme, Masuni, Ba'ath, atau keyakinan atau kepercayaan lainnya yang jelas-jelas kufur, maka ia telah kafir. Ya, Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal Islami dinan, fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Allah, selain agama Islam, maka sekali-sekali tidaklah akan diterima agama tersebut, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah mengkafirkan, maka kita juga ikut mengkafirkan. Al-Qur'an mengatakan orang Yahudi adalah orang kafir, orang Nasrani adalah orang kafir, kemudian orang Majusi adalah orang-orang kafir, ateis, komunis adalah orang-orang kafir. Kita memilih secara zahir, maka orang tersebut juga kita harus mengikuti sebagaimana Al-Quran sudah mengatakan. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah kepada wahai orang-orang kafir. Kemudian anak-anakku sekalian, yang keempat, beranggapan bahwa semua agama itu baik dan benar. Ya, beranggapan bahwa semua agama baik dan benar. Padahal Allah berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai Allah hanyalah agama Islam. Kemudian yang kelima, meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meyakini adanya petunjuk yang lebih baik daripada petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia digolongkan termasuk pada orang-orang yang telah membatalkan keislamannya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 50, apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki, dan hukum siapakah yang lebih daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan atau tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, Al-Qur'anul Karim, maka mereka itulah orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Karena barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, tidak senang dan membenci hal-hal yang bawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia melaksanakannya, maka ia telah kafir. Yaitu orang yang marah, murka, atau benci terhadap apa-apa yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun melakukannya, maka ia telah kafir. Allah berfirman, "Walladzina kafaru
dalam surah Muhammad, dan orang-orang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan pahala-pahala amalan mereka. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kita sebagai orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh membenci syariat yang dibawakannya, dan juga selalu senantiasa mengikuti manhaj sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat yang baik, umat yang selalu senantiasa mengikuti jalan hidup beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, mengolok-olok agama. Ya, mengolok-olok satu ajaran Islam. Misalnya mengolok-olok orang yang berjenggot. Misalnya dia mengolok-olok orang yang bercadar. Misalnya dia mengolok pekerjaan ibadah ritual seorang muslim. Maka hati-hati, dia akan terjerumus kepada pembatal syahadatain, atau bisa dikatakan dia telah keluar daripada Islam. Kemudian yang kedelapan, melakukan praktik sihir dan guna-guna. Ya, sihir ini biasanya dikerjakan oleh para dukun, dan para dukun ini bekerja sama dengan para syaitan untuk merusak manusia, merusak hubungan silaturahmi, merusak hubungan suami istri, merusak hubungan antara seorang muslim dan saudara. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, praktek sihir dalam syariat Islam dia disuruh taubat. Kalau dia tidak mau taubat kepada Allah, maka boleh dipenggal. Tentunya ini berhukum Islam, misalnya di negara Saudi Arabia dan negara-negara yang berhukum dengan hukum syariat Islam. Kemudian yang kesembilan, dia lebih mencintai orang-orang kafir daripada mencintai sesama saudara Muslim. Padahal kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-Muslim akhul, seorang Muslim terhadap Muslim yang lain adalah bersaudara. Al-Muslim kalbunyan, asyadduhu ba'd. Seorang Muslim itu seperti suatu bangunan yang mana satu tiang untuk menguat tiang yang lain. Apabila yang lain sakit, maka tubuh yang pun sakit. Saudara Muslim kita yang saat ini misalnya terkena musibah, maka kita harus mendoakan kebaikan dan kemuliaan untuk mereka, dan selalu mereka yang ditinggalkan kita berdoa dan kita menghibur, tetap bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantinya jauh lebih baik. Kemudian yang terakhir, berpaling dari Islam, baik karena tidak mempelajarinya ataupun karena tidak mau mengamalkan. Nah, ini berpaling daripada Islam, tidak mau menuntut ilmu, ataupun berpaling, ataupun tidak mau melakukan ketaatan, atau tidak mau mengamalkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam Islam. Berbakti satunya kepada orang tua, tingkatan yang luar biasa. Setelah kita melakukan ketaatan kita kepada Allah, mentauhidkan Allah, maka Allah gandeng yang kedua adalah kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu al-mal ahabbu ila Allah, amalan apa yang paling Allah cintai? Salah seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqu lil abar, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu. Kemudian besoknya lagi sahabat itu datang bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqu lil abar, siapa lagi yang akan aku berbakti, akan aku berbuat baik kepadanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu. Kemudian ketiga kali datang lagi sahabat tersebut bertanya, ya Rasulullah, dengan pertanyaan yang sama. Yang pertama dan yang kedua, yang ketiga, ya Rasulullah,
beliau berharap ini jawaban yang beda. Man ahaqqu lil abar? Siapakah orang yang paling berhak untuk berbakti? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali-sekali, ibumu. Ini menandakan betapa pentingnya anak-anakku kalian kita berbakti kepada orang tua. Dan yang keempat, para sahabat datang lagi mudah-mudahan dengan harapan jawaban yang berbeda. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man ahaqqu lil abar? Siapa yang lagi aku untuk berbakti? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, abak, ayah. Jadi anak-anakku sekalian, amalan yang terbesar setelah kita mentauhidkan Allah, kemudian poin yang kedua adalah kita diperintahkan dalam syariat Islam untuk selalu senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin teman-teman pernah mendengar kisah Uwais Al-Qarni, salah seorang tabi'in yang luar biasa. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mau angkat tangan, arsy Allah gemetar. Goyang, para penghuni langit ketakutan, seolah-olah terjadinya kiamat, kata para malaikat. Dalam sebuah hadits qudsi. Ternyata itu adalah doa Uwais Al-Qarni yang menembus langit. Ketika dia meminta langsung kepada Allah, maka pada saat Allah mengabulkan. Amalannya sederhana, dia selalu senantiasa berbuat baik dan berbakti kepada ibu. Allah. Harapan para rahmat, anak para rahmat kelas 5 ada 5B. Mudah-mudahan anak-anak yang selalu senantiasa berbakti kepada orang tua, selalu senantiasa mencintai orang tuanya, baik di masa mereka muda ataupun di saat masa mereka tua. Selalu senantiasa kita berbuat bakti kepada mereka. Baik anak-anakku sekalian, mungkin ini saja yang bisa para rahmat sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa membaca lagi, mereview kembali pembelajaran kita di pelajaran 1, kedua dan yang ketiga. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, bidu'ai kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.